Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Di pembelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 2 ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini anak-anak sebelum mulai pembelajaran sudah berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini menjadi lebih lancar. Pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 ya anak-anak. Anak-anak perhatikan dengan baik-baik video penjelasan dari Ustazah. Selamat menyaksikan. Di pembelajaran 1 pada subtema 2 kali ini tentang muatan bahasa Indonesia, anak-anak akan mengetahui tentang inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam teks atau buku sastra dapat kalian ketahui dengan cara membacanya dengan seksama. Selain inti cerita, dengan membaca seksama, kalian akan mengetahui tokoh yang terlibat, peristiwa, dan inti cerita tersebut ya. Ayo anak-anak, ini Ustazah berikan contoh satu buah cerita yaitu tentang semut dan belalang. Ustazah bacakan ya, semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik menjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Sumber dengan revisi www.anaknusantara.com. Dari penggalan cerita tersebut, ayo anak-anak, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ya, ada semut dan belalang. Semut dan belalang mempunyai watak yang berbeda-beda ya. Semut memiliki watak yang rajin, bekerja keras ya. Sedangkan belalang mempunyai watak atau sifat yang suka bermalas-malasan. Jadi itu tadi ya, identifikasi dari cerita semut dan belalang. Inti ceritanya adalah semut yang selalu rajin mengumpulkan makanan meskipun
Musim hujan masih lama. Semut selalu mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim hujan atau musim dingin, sedangkan belalang bermalas-malasan. Akhirnya, si belalang tidak memiliki persediaan bahan makanan ketika musim hujan. Di pembelajaran 1, muatan IPA, kalian akan belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Seiring dengan kemajuan teknologi menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan menyenangkan. Teknologi membuat dunia ini menjadi berubah. Perubahan itu bisa menjadi perubahan yang positif maupun negatif, terutama kepada lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita hidup atau tempat di sekitar kita. Semua alat-alat menggunakan teknologi yang memberikan dampak positif maupun negatif bagi lingkungan. Contoh penggunaan teknologi di sekitar kita di bidang perikanan adalah menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Peralatan ini sangat dilarang ya, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya membuat ikan-ikan yang kecil-kecil pada mati ya. Adapun dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan, ada dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri, seperti pohon pinus, kayu sengon, dan tanaman kapas. Yang kedua, diciptakannya mesin daur ulang, sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang ketiga, peningkatan hasil produksi pertanian. Keempat, dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern. Yang kelima, dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Berikut merupakan dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perhutanan semakin sempit karena banyaknya perumahan. Yang kedua, rusaknya lingkungan alam karena dibangunnya industri atau pabrik. Ketiga, terjadinya banjir dan erosi karena penebangan hutan tidak terkendali. Yang keempat, pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Masih banyak lagi ya anak-anak dampak negatif adanya teknologi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita harus tetap menggunakan dengan bijak pemanfaatan teknologi ya bagi keseimbangan alam. Seiring perkembangan teknologi memiliki dampak besar bagi dunia perikanan dan kelautan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, nelayan dapat mudah menangkap ikan dengan bantuan GPS. Dengan alat GPS, memudahkan nelayan melacak ikan. Meski sudah banyak memanfaatkan teknologi modern, namun masih ada juga nelayan yang menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Berikut perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Ini Ustazah sajikan dalam bentuk diagram Venn ya. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap yang modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Untuk persamaan dari nelayan tradisional dan modern yaitu dalam mencari ikan, menjual ikannya untuk kebutuhan sehari-hari, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan teknologi ya, supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Untuk muatan pembelajaran berikutnya adalah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Di pembelajaran kali ini terdapat jenis pekerjaan dan suatu kegiatan ekonomi.
Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi itu ada terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi adalah menghasilkan barang, kalau distribusi menyalurkan barang. Kalau konsumsi menggunakan barang ya. Sedangkan orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Dan orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen namanya distributor. Sedangkan orang yang menggunakan barang ataupun alat ya dinamakan sesuai dengan kegiatannya, yaitu konsumsi. Dinamakan konsumen ya, orangnya yang menggunakan barang tersebut. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Ini ada skema kegiatan ekonomi tentang pembuatan teh. Yang pertama, petani teh memproduksi sebagai produsen ya, terjadi di tempat produksi. Kemudian hasil panen teh tadi dibawa ke pabrik teh untuk diproduksi. Setelah semuanya selesai prosesnya, teh tersebut bisa didistribusikan ke beberapa wilayah. Orang yang mendistribusikan teh tersebut namanya distributor. Setelah dibawa distributor, teh tersebut bisa masuk di perdagangan seperti swalayan, supermarket ya. Di rak bagian pedagang teh, itu termasuk distribusi. Berikutnya adalah orang menyeduh teh merupakan suatu kegiatan konsumsi. Anak-anak hari ini sudah belajar banyak hal ya. Kalian nanti bisa mempelajari lagi ya pembelajaran yang diberikan Ustazah. Kalian sudah mempelajari tentang isi cerita, tentang dan ada dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Kalian bisa mempelajari lagi ya di buku LKS ataupun buku paket kalian masing-masing. Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.